pengertian, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, semuanya untuk kemuliaan nama Yesus saja. Kami minta pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau menyembah-Mu. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasain lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Sekarang lihat saya. Kehidupanmu ditentukan dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu ucapkan. Kalau Bapak Ibu ingin lihat kualitas diri kita, atau ingin melihat kualitas seseorang, dilihat dari apa yang dikatakan, dari apa yang diucapkan, akan menunjukkan kamunya udah ada bobotnya apa tidak. Kalau yang keluar dari mulut kita isinya sampah, makian, cacian, keluhan, gerutu, omelan, dan itulah yang Tuhan akan lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika disuruh mengintai tanah perjanjian. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata jelek, kata-kata buruk. Kita seperti belalang, orangnya raksasa-raksasa semua yang menduduki tanah perjanjian itu. Nah, kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan, kita nggak sanggup memerangi mereka dan lain sebagainya. Ngeluh, gerutu, ngomel. Padahal dia melihat anggurnya gede-gede, buahnya gede-gede. Bapak Ibu bisa buka di Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28. Katakanlah apa kepada mereka, demikianlah aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan kepadamu. Apa yang Bapak Ibu katakan dan ucapkan, itulah yang Tuhan akan kerjakan. Ada pepatah Jawa bagus sekali itu. Itu geni katanya. Ludah api atau sabdo panditorat. Apa yang dikatakan seseorang itu memiliki kuasa dan otoritas seperti hukum dan ketetapan. Powerful sekali. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen memiliki kuasa dan otoritas yang begitu powerful. Padahal dari lidah bibir kita harusnya keluar otoritas yang powerful. Tergantung selama ini apa yang di dalam isi hatimu. Isinya apa? Nah, isinya apa itu tergantung dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Manifestasinya dari apa yang kita ucapkan. Karena mata kita dan telinga kita ini seperti pintu gerbang masuknya semua informasi. Yang masuk informasi kebenaran firman Tuhan, yang keluar firman Tuhan. Kalau yang masuk sampah isinya jelek, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, hal yang busuk, hal yang negatif, makanya manifestasi yang keluar pun juga perkataan busuk. Mau lihat seseorang isi hatinya seperti apa? Perhatikan dia ngomong isinya apa. Kualitasnya seperti apa, akan menunjukkan orang itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kekristenanmu akan terlihat aslinya bukan waktu engkau datang ke gereja. Bisa menipu. Apalagi pelayanan seperti ini. Bisa sandiwara. Tapi pada praktek kekristenanmu yang sejati adalah 24 jam sehari di rumah. Ketika orang tidak lihat, ketika orang tidak perhatikan, menunjukkan siapa sebenarnya. Orang yang mencintai Tuhan sesungguhnya apa tidak. Terlihat dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita katakan. Membuktikan isi hati kita itu seperti apa. Karena dari satu sumber mata air tidak bisa mengeluarkan dua mata air yang berbeda. Kalau nggak jernih keruh, kalau nggak keruh jernih. Kalau nggak tawar asin, kalau nggak asin ya tawar. Bagaimana mungkin kita bisa duduk di gereja seperti kebanyakan orang Kristen yang saya temui. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang berubah. Orang Kristen yang tidak berubah ini biasanya di gereja, haleluya, puji Tuhan, tapi keluar hari-hari hidupnya isinya cacian, makian, gerutu, omelan. Dan ujungnya apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar kata-kata busuk dan jahat itu. Dari 12 pengintai hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Dan Kaleb dan Yosua ini yang benar-benar masuk tanah perjanjian. Sisanya mati di padang gurun. Bahkan Musa, Miriam dan Harun pemimpin yang gak masuk tanah perjanjian.
dan generasi yang di bawah 20 tahun. Sekarang sepanjang hidup kita ini yang keluar dari mulut kita isinya apa? Itu ada istri saya, tanya istri saya. Dari bangun tidur sampai malam saya sering bilang I love you. Saya bilang, aku mengasihimu, aku mencintai kamu. Saya selalu ngomong yang baik, kita akan umur panjang, kita akan sehat, dan kita akan diberkati. Sekalipun dalam kondisi sulit, harusnya yang keluar dari kata-kata kita adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya seringkali kita dengar perkataan jelek dari orang lain dan kita renungkan itu. Akhirnya apa? Manifestasi dalam tindakan kita dan hidup kita benar-benar ngaco dan konyol sekali. Coba perhatikan dari semua problem yang kita hadapin ini. Sepanjang kita dipercayakan Tuhan, umur berapa ini? Coba perhatikan dari semua problem kita dengan orang lain, problem kita dengan pimpinan, problem kita dengan gereja, problem kita dengan atasan, problem kita dengan pasangan hidup kita. Dimulainya dari mana? Jadi kata-kata yang menyakitkan seringkali, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Harusnya lidahmu kalau ingin dipakai Tuhan, lidahmu harus ngomong kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dengan orang tua saya, ngajarin dari awal, dari kecil saya. Saya tidak tahu waktu kecil saya akan jadi pendeta seperti hari ini. Dan puji Tuhan, dari lidah bibir saya tidak pernah ngumpat dan maki-maki orang. Orang sebaya saya ngomongnya udah kasar. Kata orang Jawa itu misuh-misuh. Saya tidak pernah ngomong kasar. Saya tidak pernah ngatain kebun binatang sama orang. Karena saya tahu yang keluar dari mulut saya adalah otoritas dan kuasa. Kalau hidupmu ingin menikmati kehidupan panjang, diberkati Tuhan dan diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, kamu harus belajar memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali kita diperhadapkan dengan realita, kenyataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul nggak? Dan ternyata waktu kita menghadapi realitanya, itu sulit lo ngomong tentang firman Tuhan. Realitanya kita lagi disakitin, dilukai, tetapi kita harus ngomong bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana kita bisa ngomong Tuhan baik kalau kondisinya hati kita lain tidak enak kok? Dalam kondisi hatimu marah, kesel, jengkel, untuk kamu ngomong puji Tuhan, thank you Tuhan, itu tidak gampang, tidak mudah kan? Karena di dalam kita ini ada selalu yang berjuang melawan keinginan roh kita. Di dalam kita ini ada dosa yang harus dimatikan setiap hari. Ada keinginan daging yang harus dimatikan sepanjang hari. Saya udah sering kali ngomong ya, sepanjang 2022 saya khotbah, saya isinya pikul salib sangkal diri mati daging. Hampir 1000 khotbah itu isinya pikul salib sangkal diri mati daging. Kalau tidak, ujung dari kehidupan kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dan pada kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati janji Tuhan kok. Harusnya segala sesuatu yang Tuhan janjikan melalui hidup kita manifestasi loh, kehidupan kita sehari-hari loh. Tapi pada kenyataannya banyak orang mati dikubur dengan potensi, dengan kapasitas yang harus gede itu, dan tidak bisa menikmati janji Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Yang jadi masalahnya kamu hari ini menikmati apa? Saya sudah sering kali ngomong nih dalam khotbah yang lain. Hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Hidup kita hari ini dari hasil dari apa yang kita katakan di masa lalu. Karena perkataan kita itu seperti benih lah. Kita nabur benih. Kamu nabur benih yang baik, kamu akan tuai yang baik. Kamu nabur benih yang jahat, kamu akan tuai yang jahat. Karena Alkitab katakan siapa suka menggemakannya, memperkatakannya, dia akan makan buahnya. Bisa buah yang baik, bisa buah yang buruk, tergantung dari ucapan kita. Saya sering kali ngomong sama istri saya kayak gini, jangan ngomong jelek, jangan ngomong negatif. Iya memang begitu, tidak usah dikatakan. Kita mau belajar memperkatakan firman Tuhan. Daging yang di dalam rasanya teriak. Saya pernah komplain dengan kelemahanmu, saya tidak pernah komplain dengan kelemahan, betul nggak? Tapi seringkali kita sering komplain dengan kelemahan orang lain kan. Karena apa? Kita ngelihat realitanya. Tapi yang seringkali saya perkatakan adalah janji Tuhan yang saya perkatakan. Saya perkatakan ketika saya melihat sesuatu yang nggak baik secara realita dengan kasat mata,
Saya sering ngomong kali, suatu hari akan diubahkan Tuhan, akan dijamah Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. Tapi kecenderungan daging kita untuk ngomong yang jelek loh sama orang lain ketika melihat kenyataan. Apalagi udah menikah belum? Sudah menikah? Saya sudah. Apalagi yang sudah menikah, kamu masih single, kamu mesti pilih pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau enggak, kamu akan ketemu neraka dalam pernikahanmu. Seringkali kita melihat pasangan kita jelek, tapi kita cenderung untuk menghakimi nilai jelek. Benar apa enggak? Harusnya yang kita perkatakan adalah janji Tuhan kan. Tapi daging rasanya tidak terima, harus ngomong. Apalagi kalau orang itu ngomongnya nyakitin, nyelekit, pedes, kita cenderungnya ngomong apa? Hajar balik kan. Padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin melihat seseorang diubahkan Tuhan, dan perkataan kita yang ngomong yang baik. Dalam kondisi kami, kalian belum pernah dengar kesaksian saya ini. Kita ngalami kehidupan yang babak belur, betul? 2017 sampai 2021 saat kita bawa belur, hancur, keuangan kita bawa belur. Istri saya sering panik karena perempuan biasanya pegang duit, kalau nggak pegang duit itu panik. Harus ada nyaman, makanya laki-laki harus dibikin nyaman istrimu. Kalau nggak bikin nyaman, istrimu akan panik terus. Cukupin semua kebutuhannya, makanya laki-laki harus kerja keras. Kamu yang mau menikah juga laki-laki harus punya duit. Kalau nggak punya duit, jangan nikah dulu. Nanti pasanganmu geger, ribut, dan berantem. Dalam kondisi kita lagi babak belur, apa yang terjadi? Istri saya sering tanya, kamu ini loh, harus kita buka usaha, harus begini, harus begitu. Enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama saya. Terus ngapain? Tidur. Terus kapan dipulihkan? Segera Tuhan akan pulihkan. Saya selalu ngomong yang baik. Tuhan yang gaji saya. Tuhan bisa ubahkan kehidupan kita itu cepat membalikkan telapak tangan. Tuhan kita powerful. Tapi jadi masalahnya kita seringkali dibelenggu dengan kenyataan-kenyataan di depan kita untuk susah untuk mempercayai Tuhan. Akhirnya kita seringkali ngomong, kenapa Tuhan begini? Kapan Tuhan dipulihkan? Kenapa aku mengalami begini dan itu? Padahal Tuhan ingin lihat sampai kedalaman batin kita, hati kita itu nempelnya kepada siapa. Bapak Ibu, bangsa Israel dijanjikan masuk tanah perjanjian. Amin. Tapi pada kenyataannya nggak langsung masuk tanah perjanjian kan. Dia harus melewati namanya proses perjalanan yang membuat mereka mengalami permuaan, namanya perjalanan padang gurun. Tujuannya itu ngapain? Nguji hati kita. Dan ternyata didapatin mulut yang gerutu, ngomel, ngeluh, jengkelin, bencekno, ngeselin. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah suatu hari akan memerintah bersama Kristus. Akan memerintah bersama Kristus. Dan selama kita tinggal di bumi ini, kita harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harus bertanggung jawab. Tapi pada kenyataannya, dalam proses perjalanan itu, hati kita seringkali berbelok, nggak mencari Tuhan, ngeluh, gerutu dengan keadaan. Saya bukan pendeta yang hanya sekedar pinter ngomong, tapi saya ngalami namanya kekurangan, ditagih hutang, hidup pas-pasan, just enough, hidup kelimpahan. Ngalami semuanya. Ngalami banyak hal. Dan itu ternyata merubah yang di dalam kita. Tahu nggak, semua kejadian buruk yang diizinkan Tuhan itu sebenarnya Tuhan merubah yang di dalam kita. Amin. Merubah yang di dalam kita. Harusnya reaksi kita benar, tapi seringkali reaksi kita salah. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, satu perkara itu kalau ada dua orang saksi sah, kata perjanjian baru. Waktu kita memperkatakan segala sesuatu, yang pertama kali dengar adalah Tuhan. Setan pun juga dengar. Dua saksi. Malaikat juga dengar. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Apa yang kamu katakan akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini banyak ngomong yang baik. Katakan amin. Diberkati? Amin. Coba batuk dulu. Haleluya. Amsal 15 ayat yang keempat. Perhatikan ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Berbicara tentang mulut. Kalau punya Alkitab
Semua yang di kitab Amsal itu, lidah, mulut itu kasih garis besar. Itu artinya kita mesti jaga lidah bibir kita. Dulu saya punya Alkitab yang LAI itu, ya, tulisannya terlalu kecil. Sekarang saya udah nggak bisa, dengan bertambahnya umur ada pengurangan ketajaman mata, makanya saya pakai tab sekarang. Setiap di kitab Amsal ada kata mulut, saya gambarin bibir. Bibir, mulut, lidah, saya selalu gambarin mulut yang lebar itu. Saya belajar untuk mengendalikan lidah bibir saya itu bertahun-tahun. Dan saya ini tipe orang yang koleris, yang keras sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan ubahkan loh. Makanya ada komitmen yang di dalam kita ini, belajar firman. Tapi kalau kita ini ngomong sembarangan, ngomong sembrono, tanpa kita sadarin, orang yang mendengar perkataan kita seringkali terlukai. 5 menit kemudian kita lupa dengan apa yang kita katakan. Tetapi orang yang mendengar, orang yang terluka tadi bisa bertahun-tahun loh sakit hati. Terus kita pingin nyembah Tuhan, kita pingin memuji Tuhan, kita pingin dipakai Tuhan, kita pingin diurapin Tuhan. Ya, kamu gak peduli dengan perkataan hati orang, gak bersikap orang, kamu ngomong semaumu sendiri kok. Bapak Ibu, orang di dunia gak peduli loh kita ini punya gelar apa, kita punya jabatan apa, kita pakai mobil apa, kita punya rumah di mana. Tapi orang di dunia ngelihat dari apa yang kita ucapkan, tindakan kita, sikap kita. Harusnya kehidupan kita kemana-mana kan mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan ngomong yang menyakiti hati. Coba koreksi hatimu sendiri, gak usah koreksi orang lain. Cek sampai kedalaman batinmu sebelum tidur. Flashback sepanjang hari kita ini, kalau perlu direkam itu. Sepanjang hari ngomong apa? Nyakiti, melukai, membangkitkan atau apa? Terutama suami istri harus ngomong yang baik. Katakan amin. Kurang kenceng. Amin. Jangan ngomong yang buruk. Sekalipun ngelihat kelakuannya buruk, diomongin yang baik. Janji Tuhan itu yang akan Tuhan kerjakan. Engkau akan menikmatin kebahagiaan. Engkau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Dan hidupmu akan berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bisa memuji Yesus, bernyanyi dan sambil tersenyum ketika engkau diberkati. Hatimu senang, kamu ikut senang. Tapi bagaimana dengan ketika ada orang melukai dan nyakitin? Benar, saudara, bisa memuji Yesus apa enggak? Dan anehnya kita seringkali terpengaruh dengan perkataan buruk orang lain. Siapa yang pernah ngalamin itu? Sampai gak bisa tidur. Oh, gak ada semuanya. Udah kudus suci semuanya. Seringkali kepikiran perkataan buruk orang lain, bahkan sampai sakit hati dengan perkataan orang lain. Dan anehnya, orang yang paling nyakitin biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kamu dengan kata-kata yang tajam. Terus dipikirin. Ngapain dipikirin? Sekarang mau belajar, kita menjaga hati kita begitu rupa. Ingat baik-baik ya, dengerin baik-baik ini. Kita tidak bisa jaga mulut orang. Orang bisa berhak bebas ngomong apapun juga. Orang bebas memaki-maki. Orang bebas ngomongin jelek kita. Dan kebanyakan orang lain tuh ngomongin jelek tentang kita.
Apalagi kalau atas dasar kebencian, atas dasar tidak suka. Apalagi dibumbui dengan iri hati. Selalu ngomongnya jelek. Dan bodohnya, ada orang-orang tertentu kepengaruh dengan kelakuan orang seperti itu. Ngapain dipikirin perkataan buruk orang lain? Bukankah Alkitab katakan, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi seringkali kita merenungkan bukan firman Tuhan, tapi perkataan buruk orang lain. Buat apa? Sekarang gak usah pusing dengan perkataan orang lain. Tetap memuji dan menyembah Tuhan dan tetap berbahagia. Tidak gampang loh. Nyanyi lagu ini kan gampang. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bayangin, bernyanyi bahagia dalam kondisi keuanganmu babak belur, kamu baru difitnah orang, kamu dimaki-maki orang, tidak mudah. Apalagi baru berantem dengan pasangan, bisa nyanyi, maksa, daging yang di dalam ini teriak rasanya. Baru diomelin security atau nggak cocok dengan orang lain, terus kamu bisa menyanyi Tuhan. Dan anehnya kita seringkali kepikiran dengan perkataan-perkataan buruk orang lain loh. Padahal hidupmu tidak pernah ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Sekarang ada orang ngomong buruk, cuekin saja. Saya nggak peduli. Katakan saya nggak peduli dengan perkataan buruk orang lain. Amin. Kalau kita menang di area ini saja, kamu bisa nyembah Tuhan dengan santai dan enjoy. Coba, kalau kita ngelihat kita sendiri ya, coba koreksi diri sendiri. Seringkali ekspresi muka kita ini cemberut, kecut, pahit, lonjong, mecucu dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Biasanya dengerin apa? Pujian, pengagungan, disayang, atau dengerin apa? Hah? Dengerin apa? Oh, kamu keren mainnya ya, ganteng, suaranya bagus. Terus mukamu cemberut begitu. Aneh, kamu cantik sekali. Tidak mungkin dipuji kayak begitu langsung mukanya. Apaan? Biasa kan karena dengar perkataan jelek kan. Terus anehnya udah tahu sadar begitu perkataan jelek kok direnungkan itu loh. Yang pinter siapa sekarang saya mau tanya? Hah? Bagaimana? Sekarang kita mau jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Jangan mau ditipu setan terus. Engkau akan dibawa menjadi orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam kondisi buruk, dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi tantangan besar, tidak pernah ngeluh, tidak pernah ngomel seperti Kaleb dan Yosua. Sekalipun ngelihat orang raksasa yang gede-gede sekali, dan orang yang makan orang itu, seperti film apa itu yang kita pernah nonton di bioskop itu, yang raksasa gede makan orang itu, apa itu? Pokoknya itu ya, seru, kita pernah nonton di bioskop itu. Makan orang. Apakah dia ketar-ketir? Enggak, enjoy aja. Udah, kalau Tuhan menyertain saya di masa lalu, di masa depan pun Tuhan akan menyertain kita. Kalau di masa lalu Tuhan berkatin kita, di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Ngapain gerutu ngomel? Dan anehnya ya, kita mesti sadarin bahwa setiap perjalanan kehidupan kekristenan kita kan naik level terus setiap hari. Perjalanan kekristenan kita yang sehat dan normal naik level. Dan setiap kita naik level yang berbeda, kita ketemu raksasa yang berbeda, kekuatannya berbeda, kesadisannya berbeda, tantangannya berbeda, nyakitinya juga lebih majes. Pernah dengar perkataan yang nyuakiti majes sampai kamu rasanya langsung selera makanmu hilang? Sekarang kamu mesti belajar berbahagia ketika kamu dengar perkataan buruk, perkataan jelek, karena Tuhan sedang bawa kamu naik level yang berbeda. Amin. Setelah bangsa Israel masuk tanah perjanjian, dia ketemu apa? Katakan raksasa, musuh, kota berkubu. Betul apa enggak? Setelah kamu mau masuk dalam Tuhan, lawanmu bukan
roh jahat lagi loh. Kamu pakai nama Yesus kabur dia. Berkali-kali kita melayani pelepasan, sebut nama Yesus kabur kok. Dan musuh terbesarmu adalah melawan dirimu sendiri. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Katakan yes. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Kita menang di area sini, setan dengar namamu, dia akan kalang kabur dia. Baik Bu, nama kita terkenal di neraka, setan akan dengar kita lari terbirit-birit. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, nama kita pun dikenal. Amin. Katakan, saya orang diurapin Tuhan. Mulut saya diurapin Tuhan. Do you mudeng or not ini? Amin. Ngerti? Belajar ya. Di Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah bijak mendatangkan kesembuhan. Katakan, lidah saya mendatangkan kesembuhan. Ada orang datang stres, bingung, kacau, deket sama kita ajak ngobrol, mereka dipulihkan. Kita menikmatin hal ini ya. Bener ya, ada ya. Setiap hari kita konselingin orang, ketemu orang udah bawa belur hidupnya kacau, ruwet, kita ajak ngobrol, kadang kita hanya cerita ngalor ngidul, mereka udah happy dan tenang. Karena apa? Yang keluar dari lidah bibir kita adalah kehidupan yang mendatangkan kesembuhan. Karena apa? Ngomong kebenaran firman Tuhan, bukan ngomong yang jelek. Nah, ini kan hanya sekedar lidah. Padahal sapi itu punya lidah, kalau dikupas itu isinya daging, enak loh. Lidah kita pun kan hanya kecil sedikit kan, tapi ini bisa membuat bencana yang gede sekali. Yang bencananya itu anehnya, yang akan menikmati adalah diri kita sendiri dahulu loh, baru orang lain. Semua bencana-bencana yang terjadi di dalam kehidupanmu coba dicek. Gara-gara apa? Perkataan. Perkataan akhirnya manifestasi dalam tindakan kita. Di Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir bukan mukanya bibir semua ini. Ini lebar bibir itu mulutnya nggak bisa direm, nggak bisa dikendalikan ya. Puji Tuhan, karena saya pengkhotbah, bibir saya juga manis ya, nggak lebar. Karena isinya ngomong firman Tuhan. Ini lebar bibir ini nggak bisa kontrol. Kalau ngomong semaunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri, ngomong asal-asalan. Pernah nggak dengar orang, dulu saya ngomong kayak begini, aku ini adanya begini, nggak suka ya, terserah kamu. Saya dulu kayak gitu. Ternyata itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya orang egois loh. Kalau dengar orang ngomong kayak begitu, emang aku adanya begini, orang nggak suka ya terserah. Sebenarnya itu orang egois, orang nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, kita mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan, dan kita ngikutin jalannya Tuhan, bukan ngikutin jalan kita sendiri. Semua keputusan, tindakan, ucapan kita, batasannya adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Coba lihat, berapa banyak jatah yang harusnya kita terima, tapi kita nggak terima karena kegagalan dan kebodohan kita, yang disebabkan oleh perkataan yang melukai. Bapak Ibu, kita bisnis sama orang pun kan kita yang dipegang apaan? Omongan. Keluar dari mana? Tangan. Dari lidah bibir kita. Betul apa enggak? Kepercayaan itu didapat karena kita deal bisnis dengan orang itu karena apa? Omongannya bisa dipegang kan? Begitu powerful dan dahsyat loh. Nih, lidah saya ini begitu powerful dan dahsyat loh. Punya pengaruh. Mau tak buktiin? Mau bukti nggak? Coba kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Nurut kan? Duduk lagi. Duduk kan? Punya power nggak? Bayangkan, kalau lidah bibirmu isinya firman, kamu ngomong powerful sekali. Katakan, saya punya otoritas untuk membawa orang kepada Kristus, memberkati orang, dan saya pun diberkati. Orang nggak mikir seperti ini, dia jalani hidup maunya sendiri, ngomong sembarangan. Kalau kamu ngomong sembarangan, ujungnya kamu akan keterima pukulan dan hajaran. Amsal 14 ayat yang ketiga,
Di dalam mulut orang bodoh ada rotan. Rotan itu biasanya dipakai apa? Mebel. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kadang kita ngomong sembarangan, sekali dua kali dibiarin, terus tiba-tiba dikirim orang lain untuk negur dan nasihatin kita. Sebenarnya Tuhan sedang meluruskan hidup kita. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kita ini anaknya Tuhan. Kita ini adalah orang kesayangannya Tuhan. Kita ini biji matanya. Kalau Bapak, percaya nggak Bapak itu baik sama kita? Sayang dan peduli kita. Bapak kita di surga. Terus kalau Bapak itu baik, terus kita salah, kira-kira dibiarin atau ditegur? Biasanya kalau kita bikin salah dengan perkataan lidah bibir kita, kita ditegur. Kadang dikirim orang yang dekat dengan kita dulu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biasanya pasanganmu yang dipakai negur. Sekali, dua kali, dablek ngeyelan. Nanti kamu akan ketemu hajaran Tuhan, dibenturin tembok dulu, dia baru sadar. Seperti saya ngalami. Ini saya udah sering kali saksikan. Istri saya sering kali bilang begini waktu itu, sampai kapan kamu mau tidur malam terus? Tidur pagi maksudnya. Karena saya nggak, bertahun-tahun saya nggak pernah tidur malam. Saya tidurnya jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 4 pagi. Istri saya peringati, dan saya jawabnya enteng sekali. Kamu lihat tuh aku sehat, aku seger dan lain sebagainya. Karena dablek ngeyel. Karena daging tadi ya, daging kan perlu disalibkan kan. Daging kita kan perlu disalibkan. Dan ternyata Tuhan pakai lidah bibirnya istri saya untuk negur saya. Saya nyendablek dan ngeyel, akhirnya dipukul pakai rotan. Dan waktu itu tiba-tiba bangun tidur, saya nggak bisa bergerak, kesemutan semuanya. Cek MRI, ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Saya nggak bisa jalan selama hampir 2 minggu ya, 11 hari. 11 hari? 11 hari saya nggak bisa jalan. Hari ini powerful, sehat, dan saya berubah total. Kadang kita perlu dibenturin dulu. Kalau kamu dablek, makanya jangan dablek. Saya nurut bilang. Sekarang saya mau nurut sama Tuhan. Kadang ya, keinginan daging kita kan selalu menghalangi kehendak Tuhan. Karena kita merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa dekat dengan Tuhan, merasa punya kafling surga mungkin, merasa masuk surga, pokoknya lah melakukan maunya sendiri. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ditegur tidak bisa, dinasihatin nggak bisa. Akhirnya dibenturi dengan persoalan yang gede. Kalau masih nggak sadar diri, itu namanya orang dablek bebal. Makanya di mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Dihajar biar sadar diri loh. Tuhan kita itu baiknya bukan main kok. Tidak mungkin dong kita ini yang dulunya masih bejat saja, masih liar, hidupnya masih ngawur saja. Tuhan rela mati buat kita, terus kita sekarang jadi anaknya, terus kita bikin salah dibiarin, tidak mungkin lah. Makanya kita mesti sadar diri itu loh. Koreksi diri, jangan sampai ngotot merasa benar sendiri. Kalau salah ada teguran, bertobat dan berubah. Kalau enggak, kamu berurusan dengan Tuhan. Ruwet urusanmu. Kalau ruwet urusanmu, apa yang terjadi? Harusnya kita terima destinasi Tuhan, jatah yang Tuhan berikan kepada kita, kita capai ke pending lama. Harusnya bangsa Israel masuk tanah perjanjian, menikmati susu dan madunya. Ternyata mereka gagal dan mati di padang gurun. Kelihatannya ini simpel dan sederhana, tapi memiliki dampak yang gede dari lidah bibir ucapan kita. Karena apa yang dikatakan orang itu kan berasal dari hatinya, mempengaruhi banyak hal. Apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Engkau harus bisa mengendalikan dan menaklukkannya kepada Kristus. Di Amsal 18 ayat yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Dengerin baik-baik nih, lihat saya nih. Perkataan mulut orang seperti air yang dalam. Ada pepatah apa? Air yang dalam menghanyutkan. Karena apa? Arusnya deras. Perkataan orang adalah seperti air yang dalam. Jadi perkataanmu isinya dangkal, cetek, ngomong yang sembarangan, ngomong yang sembrono, ngomong yang sia-sia, tidak ada kekuatannya, nggak ada otoritasnya. Kalau pingin mulutmu dipakai Tuhan, orang sakit sembuh, orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, kamu diberkati.
punya otoritas dan kuasa. Mulai hari ini belajar menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, mengendalikannya. Kasih informasi, kasih makanan yang di dalammu ini adalah kebenaran firman Tuhan. Maka yang manifestasi keluar dari lidah bibirmu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali ketemu orang yang ngomong sembarangan dan sia-sia. Benar nggak? Kalau Alkitab, kita Amsal katakan semakin banyak ngomong semakin banyak kesalahan. Lebih hemat bicara, ngomong yang pentingnya aja. Ya bercanda tapi jangan keterlaluan. Lebih baik kita pakai mulut kita untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Di Amsal 18 ayat yang ke-20, perhatikan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidupmu ingin menikmati segala sesuatu yang paru dan ilahi. Kamu ingin menikmati berkat Tuhan dimulai dari perkataan lidah bibirmu. Karena dari perkataanmu orang akan dikenyangkan. Orang juga bisa dipulihkan dari perkataan lidah bibir kita. Lebih baik ngomong firman Tuhan daripada ngeluh, ngomel, dan gerutu. Kita sekarang lihat di Yakobus pasal yang keempat. Bentar lagi selesai, katakan yes. Seneng banget ya. Yakobus pasal yang keempat, kita mau baca cepat saja. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Yang suka gegeran berantem ini. Sama kucingnya berantem, sama anjingnya berantem, sama tetangganya berantem, sama sopir berantem, sama pembantu berantem, sama karyawan berantem, sama gembala berantem. Karena apa suka berantem begini? Karena ngikutin hawa nafsunya. Kalau orang berantem diem-dieman atau ngomong? Ngomongnya biasanya apa? Pujian, pengagungan, penyembahan, atau hinaan, cacian, makian, jelekin. Coba sekarang belajar diem itu. Siapa yang istrimu manis? Sangat manis. Mulutnya manis juga. Jarang ngomel. Kadang pahit sekali. Ketika mulut pasangan kita itu ngomongnya pedes dan nyakitin, kasih senyum saja. Coba belajar senyum dulu. Nggak gampang kan? Di sini gampang. Waktu kamu dengar cuan, kan memang kebanyakan bersyukur dengan istri-istri kita ya, memang dia punya kelebihan kata-kata ya kan. Kita syukurin itu. Kalau diubah Tuhan dia bisa jadi pengkhotbah hebat lah. Jadi pemazmur, penyanyi yang hebat ya kan. Dan respon kita harus benar. Senyumin aja, dengerin aja. Kadang enek-enek, kadang kepancing, pengen kesel kan. Yang ngomong juga pernah ngalami soalnya. Dan ternyata setelah kita dengerin dia ngomong, dia puas. Peluk, samperin, bilang I love you. Kelar kan. Tapi kan gak enak nih, daging ini, gengsi nih laki-laki. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Enak aja nih, enak aja. Apalagi kita udah tahu bener disalah-salahin. Rasanya kayak makan nasi padang pakai cabenya sekilo ya kan. Tapi ketika kita memiliki respon yang benar, yang marah-marah bisa jadi tersenyum. Kita ini suka sengketa sama orang, kita kan seringkali kita timpalin perkataan-perkataan buruk dengan perkataan yang lebih buruk. Pernah dengar perkataan orang begini? Kalau orang baik sama saya akan baik. Kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat lagi. Pernah dengar nggak begitu? Itu ide datangnya dari iblis tau. Karena ide datangnya dari Tuhan. Kalau ada orang nyakitin kita disuruh ngapain? Suruh mengasihi. Kalau orang membenci suruh mengampuni. Plus memberkati. Enak nggak ya kayak gitu? Terus aneh lagi di kitab Amsal ngomong begini kan. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Lah kok enak temen Tuhan, nyakitin, ngomong kesel, kok kita disuruh kasih kue yang paling enak. Padahal ketika kita lakukan, sebenarnya kita mematikan diri kita sendiri. Waktu kita mematikan diri sendiri yang kesel-kesel tadi, Tuhan lakukan bagiannya dengan kita memberi makan seteru kita. Sebenarnya kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Apa yang terjadi itu dengan rambutnya? Hah? Ngerti gak sih? Kitab Amsal kan ngomong begini, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dengan melakukan seperti itu, kamu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Pernah kemarin tahun baru bakar-bakaran kan? Iya kan? Itu kan panas kan?
Arengnya kan, menyala-nyala kan. Bayangin arengnya menyala-nyala, ditaruh di kepala orang, apa yang terjadi? Bagiannya Tuhan itu. Bagian kita untuk memberi makan, memberkati. Enak nggak? Kan nggak enak toh. Maunya enak aja. Syukurin lu, kapok lu. Makanya kan gitu kan. Ketika seteru kita lapar, dia jengkelin kok, bencana kok enak banget. Syukurin tuh, bangkrut kan, melarat kan kamu, miskin kan, menderita kan. Maunya gitu. Tapi kita lain, diajarinya Tuhan. Suruh memberi kita makan, suruh memberkati. Dengan melakukan seperti itu, kita menaruh bara api di atas kepalanya. Powerful loh Tuhan itu. Yang jadi masalah untuk melakukan seperti itu perlu namanya matiin daging kita, ego kita, hawa nafsu kita, emosi kita, amarah kita. Dagingmu langsung teriak, enak aja, ngapain? Gua kan capek kerja mati-matian seharian, mau suruh berkatin orang nyebelin kayak begitu. Ngapain? Nggak usah jauh-jauh. Ketika pasanganmu nyebelin dan bencekno, ngeselin luar biasa, terus kamu suruh memandang dia, I love you, kamu luar biasa, kamu pasangan yang baik dari surga, I love you, aku cinta kamu. Dagingmu akan teriak-teriak loh. Benar apa enggak ini? Pikul salib sangkal diri. Ketika kita lakukan apa yang terjadi, dari keributan nggak jadi keributan, tambah mesra. Sebenarnya menciptakan surga dalam kehidupan kita mudah sekali kok. Dimulainya dari diri kita. Amin. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Ini ayat coba koreksi kita diri kita sendiri. Kenapa kok suka berkentar lagi? Kenapa kok kita suka bertengkar dan berkelahi, itu gara-gara apa? Kalau baca ayat ini toh aja kita tuh banyak bertobat loh. Kita akan menjadi orang yang sabar. Katakan sabar. Kalem, tenang, bukan emosian. Bacanya enak ya. Prakteknya kamu akan nangis sendirian bersama Roh Kudus. Tuhan, gagal lagi aku, Tuhan, gagal lagi aku, kok ngamuk ini gimana itu, aku kok emosi. Ini para laki-laki yang suka nyetir di jalan, pernah dipotong mobil orang kan mendadak. Reaksi apa? Haleluya, praise the Lord, atau salib langsung potong balik. Dulu saya lakuin kayak gitu. Dulu, sekarang udah bertobat. Itu ada saksinya. Terserahlah. Mungkin dia lagi mau nganterin istrinya melahirkan, atau mungkin dia lagi kebelet kencing atau kebelet buang air, biarin aja. Enjoy, tenang. Respon kita akan menentukan masa depan kita seperti apa. Respon kita salah, isinya gegeran dan berantem. Betul apa enggak? Atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa, ini berdoa nggak dijawab-jawab Tuhan, coba koreksi hatimu. Karena dipuaskan hawa nafsunya toh. Perlu nih. Supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, kita akan ketemu problem dan masalah terus-terusan. Dan ujungnya jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima. Tuhan tuh mau berikan jatah yang besar dalam setiap kekristenan kita, kehidupan kita. Kalau kita ngikutin dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tuhan mau berikan sesuatu yang powerful dan dahsyat kepada diri kita. Tapi ada sesuatu yang harus kita matikan dalam diri kita untuk ngikutin kehendaknya. Kalau enggak, kita nggak akan terima apa-apa. Malah kita bikin problem dan masalah terus-terusan. Di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, orang yang nggak bisa mengekang lidah bibirnya lebih baik diam. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurutin kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda yang liar aja meski taruh dikekang di mulutnya, supaya ngikutin. Ya, kita mesti belajar mengendalikan lidah bibirmu dengan tenang dan santai. Makanya dalam kondisi apapun kau bisa nyanyi dan bahagia, memuji Yesus selamanya. Tidak usah ngomel, tidak usah gerutung, tidak usah ngeluh.
Kalau kamu nggak bisa mengendalikan dirimu, ujungnya akan terjadi kekacauan di mana-mana. Seperti lidah bibir kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Yakobus pasal yang ketiga ini ya. Dari gara-gara lidah bibir kita ini harusnya keluar berkat. Karena kita nggak bisa mengendalikan diri, yang keluar adalah kutuk. Di ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Siapa yang pernah ngomongin orang lain jelek? Membuli fisik orang. Padahal semua manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Kalau sampai bentuk badanmu sekarang ini kemana-mana karena nggak ada pengendalian diri, kan salah satunya makan sembarangan dan sembrono. Dulu saya gemuk sekali loh. Meski puasa intermittent nih biar kurus. Saya turun 15 kilo. Gara-gara itu saya jaga kesehatan. Kalau muka kan kita nggak bisa apa-apain kita, kecuali kita ke Korea kan. Betul apa enggak? Dioperasi plastik kan. Ya muka kita ya ini adanya, terus kita ngomong orang lain jelek, mukamu jelek, mukamu buluk, ya biarin saja. Kita itu menghina Tuhan. Kalau kita katakan loh, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Lalu kita ngutukin orang, ngata-ngatain orang, jelekin orang, kamu menghina Tuhan loh. Makanya jaga lidah bibir kita ini loh. Pakai untuk memuji. Katakan, saya mau memuji, saya mau menyembah. Itu jauh lebih baik. Mulai sekarang saya memuji pasangan saya. Ngomong. Mulai sekarang saya mau memuji pasangan saya. Yes. Yes. Nanti hidupmu tambah ngalami kebahagiaan di muka bumi ini. Ini para suami nih yang dengar online nih, dengerin baik-baik nih. Banyak orang kaku karena mereka adalah keturunan Cina, daratan Tiongkok, Cina, keturunan Mao Zedong, mungkin masih kuno-kuno, masih biasanya orang timur itu kan susah mesra ya kan, susah romantis gitu. Apalagi yang kuno-kuno nih, bilang I love you, kita kan udah tua pak, ngapain kita kan nggak muda lagi. Bayangin, padahal setiap orang pengen dipuji kan. Kebutuhan manusia adalah pengen dipuji, pengen dihargai dan dihormatin. Ini para suami harus belajar lidahmu untuk memuji pasanganmu, ngomong yang manis dengan pasanganmu. Saya ngajarin orang yang bertahun-tahun gak pernah muji pasangannya, dan dia lakukan, dan ternyata pasangannya berubah banyak sekali. Bertahun-tahun isinya ngomel, gerutu, ngeluh, diomongin kekurangannya. Sekarang stop ngomong kayak begituan, puji. Bilang, aku bangga punya suami kayak kamu. Kamu adalah imam, raja, nabi, dan guru buat aku. Saya praktekin kayak begitu, dan ternyata awalnya dagingnya diteriak-teriak, dilakukan awalnya seminggu, 2 minggu, dan hubungannya sekarang romantis. Banyak, puluhan orang saya ajarin. Lidah kita kebiasaan sering nyacatin orang, jelekin orang lain, ngomong jelek kekurangannya. Saya tidak pernah ngomong kekurangan pasangan saya. Bukan berarti dia sempurna seperti Yesus Kristus, enggak juga. Banyak kekurangannya, tapi saya lihat kelebihannya. Saya menikmati surga di muka bumi. Amin. Makanya saya bilang, kalau istri saya nggak bahagia saya dalam kehidupannya, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Kalau dia nggak bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Palsu, bohong, bener ngomong. Apalagi yang pelayanan-pelayanan ini, kalau suamimu, istrimu nggak bahagia, kamu perlu bertobat. Karena orang yang paling bisa menikmati Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Katakan haleluya. Kan dia ngerti kehidupan kita kan. Joroknya kita, kudus dan sucinya kita, tak bercacat celahnya kita, tahu semua kan. Terus ngelihat kelakuanmu berubah, tambah manis, tambah mesra, ya pasti jauh lebih baik kan daripada mecucu tadi. Tahu nggak mecucu? Mulutmu tuh monyong ke depan. Enak nggak dilihat kayak gitu? Atau lebih enak senyum? Enak senyum kan? Makanya belajar nih. Lidah kita, kalau kita sering muji Tuhan, nyembah Tuhan, yang keluar pun juga pujian dan pengagungan terhadap orang. Kan paralel kan. Hukum pertama dan hukum kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus kita bilang harus mencintai pasangan kita. Terus bohong, kamu sama Tuhan nggak pernah muji, bagaimana kamu bisa memuji pasanganmu? Kamu nggak pernah memuji Tuhan, bagaimana kamu bisa memuji pasanganmu? Sama juga, kamu nggak pernah memuji pasanganmu, bagaimana kamu bisa memuji Tuhan? Do you mau dengar not?
Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Maka yang sekarang mau belajar ngomong berkat, katakan keluar, yang keluar dari mulut saya harus berkat. Amin. Yang paling sederhana adalah tarik pipimu ke kanan ke kiri dan nyengir sedikit. Itu kan mudah sekali ya kan. Kan paling gampang ya. Ini akan mudah senyum kalau kamu udah biasa latihan yang di dalam ini. Dalam kondisi kamu nggak punya duit, kondisi dimaki-maki orang, difitnah orang, kamu bisa tetap senyum. Dan kamu akan bisa tetap nyanyiku berbahagia yakin tegul. Amin. Itu lagu kebangsaan saya, setiap khotbah saya nyanyi lagu ini. Ku berbahagia